hingga ungkap kerinduan pada anak-anaknya. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi, menolak keberatan atau eksepsi, menolak keberatan. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Sidang beragendakan pembacaan putusan sela majelis hakim yang ternyata menolak semua eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Lantaran dari 11 eksepsi yang diajukan terdakwa, 10 poin sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan. Berikut sebagian dari poin-poin eksepsi Nikita Mirzani yang ditolak majelis hakim. Nikita merasa tidak pantas ditahan, menyebut JPU berbuat zolim kepada dirinya. Sebut JPU lakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Tuding aparat sewenang-wenang pada dirinya, menyebut dirinya pahlawan bagi wajah wanita Indonesia. Tuding Reza Gladys dan sang suami Ataubah Mufid Mafia Skincare minta BPOM dibubarkan. Ingin sidang pidana ditunda, lalu perkara perdatanya disidangkan dulu hingga ungkap kerinduan pada anak-anaknya. Dengan kandasnya eksepsi itu, maka proses sidang berikutnya dijadwalkan akan memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak Nikita sendiri. Lantas bagaimana reaksi Nikita Mirzani yang dibawa ke ruang sidang dalam kondisi tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan terkait penolakan eksepsinya? Benarkah Nikita sudah tahu kalau eksepsinya akan ditolak? Kasih jalan ya. Pak, kasih jalan Pak. Mengadili satu, menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa Nikita Mirzani. 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Satu eksepsi kami itu tidak ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban dari hakim untuk menunda perkara pidananya. Jadi kalau eksepsi ditolak itu jelas karena terkait 11 itu 10 pokok perkara. Ini bukan persoalan perasaan kecewa, tidak, ini persoalan hukum. Perasaan kecewa, tidak, ini persoalan hukum. SCP-nya pasti ditolak dan minggu depan dia pasti datang kalau tidak ada halangan apa. Ya kita juga nggak bisa pastikan datang dan tidak ada takutnya. Sidang minggu depan yang sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara berimbas pada pencabutan gugatan Wan Prestasi Nikita terhadap Reza Gladys. Pencabutan dilakukan lantaran Nikita Mirzani mengaku dia dan tim kuasa hukumnya akan lebih dulu fokus pada sidang minggu depan yang telah mendudukannya di kursi terdakwa. Pasalnya dalam kasus pidananya melawan Reza Gladys ini, Nikita sudah menjalani masa penahanan selama kurang lebih 5 bulan. Sebelum akhirnya menjalani persidangan sejak ia pertama kali ditahan mulai 4 Maret 2025 yang bahkan tak bisa merayakan Idul Fitri di rumah. Di sisi lain, pencabutan gugatan Wan Prestasi yang dilakukan secara tiba-tiba itu justru memantik kecurigaan tersendiri dari kubu Reza Gladys yang menyebut langkah seterunya itu sebagai sebuah komedi.
Lantas bagaimana reaksi Reza Gladys sendiri terkait langkah Nikita Mirzani mencabut gugatannya itu? Cabutan gugatan non prestasi Sama. itu nanti aja. Karena itu menjadi keputusan Niki bilang, Bang, kita harus konsentrasi di pidana, Bang. Karena pidana itu menyangkut diri saya. Abang cabut saja, ayo kita sama-sama konsentrasi full di perkara pidana. Dia melihat jadinya, kami kan selalu menganggap gugatan non prestasi komedi. Ya, karena kami menganggap komedi, akhirnya Dr. Reja ini juga setelah dikatakannya cabut, kami belum pasti ya. Dia juga melihat, ya betul juga memang komedi gitu. Memilih untuk tidak hadir di persidangan dalam kasus yang dilaporkannya, sosok Reza Gladys justru kembali memantik heboh lantaran murka dan kembali memberikan perlawanan terhadap Doktif yang terus menyerang produk skincare-nya di media sosial. Ya, Reza Gladys yang diduga memanggil Doktif dengan nama Sarno membeberkan uang yang didapat Doktif dari aksinya yang mengaku membela masyarakat, serta aksi Doktif yang meminta uang sebesar $2 juta kepada suami seseorang. Serangan terhadap Sarno yang juga dilakukan oleh Fitri Salhuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani yang kini berada di kubu Reza Gladys. Selain menyebut Sarno sebagai penyebab dipenjarakannya Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru juga membongkar aksi Doktif yang juga menerima bayaran untuk mereview produk-produk skincare di media sosial serta meminta uang 20M dari Reza Gladys. Teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya, tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut, tapi udah setahun diginiin nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Awal bencana sampai NM ditahan ini apa? Ya si Sarno awalnya. Aku setil dikit ya, kenapa? Karena si Sarno ini ujuk-ujuk mau 20M, jealous dari rezeki yang NM dapetin dari pelapor. Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewatin. Karena minta doanya minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu. Aku punya Allah yang Maha Besar. Kerap terlibat masalah hukum di sepanjang hidupnya dan beberapa kali pula mendekam di balik jeruji besi, membuat netizen melabeli Nikita Mirzani bukan contoh ibu yang baik. Lantaran kehidupannya selalu berkonflik dengan pihak lain. Terlepas dari itu, hadir pula kabar mengejutkan jika rumah mewah Nikita Mirzani kabarnya juga akan segera dijual. Benarkah? Lagi-lagi mendekam di penjara membuat Nikita Mirzani alami kesulitan soal keuangan? Berikut penelusuran tim Silet ke rumah Nikita Mirzani. Mami, katanya jual rumah bener gak sih, Mi? Mami, katanya jual rumah bener gak sih? Untuk masalah ke keluarganya Mbak Nikita nggak ngerti kalau rumahnya akan dijual. Seharusnya dia berubah sikap untuk jadi lebih baik dan memikirkan anak-anaknya nanti ke depannya. Kurangin konflik sama huru-haranya yang itu kayak yang sedang viral ini.